Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari duit tarungnya Hans Nimmenmoke versus Anish Giri. Dan sejak 1 jam yang lalu kawan, mereka sudah memulai game rapid. Dan sekarang saat admin sedang rekaman ini, masuk game keempat dan sedang berlangsung. Seperti yang kalian lihat, diagramnya seperti ini kawan. Nah, sampai permainan rapid game keempat ini, Hans Niemann ini unggul dalam segala segmen kawan. Menang di permainan blitz, menang di permainan klasikal, dan game pertama di permainan rapid ini juga menang kawan. Kemudian sempat dibalas oleh Anish Giri pada game kedua rapid. Namun game ketiga rapid, Hans Niemann kembali unggul dan sekarang sedang berlangsung game keempatnya. Nah, seperti apa game pertama dari Hans Nimmenmoke melawan Anish Giri dalam permainan rapidnya? Langsung ke papan analisis. Dan seperti di segmen blitz ataupun klasikal, Hans Niemann selalu mendapatkan kesempatan pegang putih duluan, mengawali dengan pion E4 dan sislah defense lagi dimainkan oleh Anish Giri. Anish Giri tidak ada kapok-kapoknya kawan, menggunakan sislah defense untuk melawan Hans Niemann. Nah, kuda F3, pion D6, tidak dengan kanal attack lagi kawan, karena beberapa waktu yang lalu tidak berhasil dengan kanal attack-nya. Hans Niemann tetap melanjutkan ke sisi terbuka dengan pion D4. Caplok, ambil balik, setelah kuda F6, nah kuda C3, sisi lainnya dove lagi kawan, dipilih oleh Anish Giri. Merasa gajah D3-nya ini berhasil mengalahkan Anish Giri di permainan klasikal, dia coba lagi kawan. Hans Niemann bermain dengan gajah D3. Dan Anish Giri tidak balas lagi dengan pion E5 seperti dalam permainan klasikal pada game ketiga kawan. Nah, kemarin kita ulas juga permainan Hans Niemann dilawan Anish Giri dengan pion E5. Dengan pengorbanan dua bentengnya kawan. Kuda tarik mundur ke E2 setelah gajah E7, rokade gajah E6. Dan langsung dorong pion F4-nya Hans Niemann. Dan seperti yang kita bahas kemarin, pengorbanan dua benteng luar biasa dari Hans Niemann. Merasa gajahnya memenangkan game itu, dia coba lagi dengan gajah D3. Tapi tidak dengan pion E5, pion G6. Formasi atau langkah yang kuat juga selain pion E5 sebetulnya. Nah, di sini gajah E3, ada kuda G4, gajah G5, ada pion H6, tarik mundur lagi ke kandang, petak C1. Nah, setelah kuda C6 nantang pertukaran, langsung diladeni oleh Hans Niemann. Mungkin kalian penasaran pada jam di sebelah kiri papan ini kawan. Kok tambah nambah ya dari 15 menit jadi 16 menit sekarang. Apakah mereka bermain satset-satset? Admin juga tidak memperhatikan di live streamingnya kawan. Kalau kalian ingin melihat live streamingnya ya ada di kanalnya Hans Niemann ataupun Anish Giri. Oke, ambil balik menggunakan pion B. Gajah ke E2 coba serang kuda kawan. Kuda kembali ke peta F6. Rokade Hans Niemann. Kemudian setelah gajah G7, gajah gelap diaktifkan kembali ke peta E3. Setelah Anish Giri rokade, Hans Niemann angkat menteri kawan. Mengincar pion di sini. Ada raja H7. Kemudian benteng AD1. Menguasai lajur pusat sekarang. Nah, di sini menteri C7 ada pion H3. Kontrol peta G4 agar tidak ada tantangan dengan gajah terang mungkin atau yang lain. Pion H5, maksud saya pion A5, lanjut Anish Giri kawan. Di sini ada pion B3 dan pion A4, mengorbankan pion di sini, ditolak. Kenapa tidak diambil saja dengan kuda ya? Apa efeknya? Pion ini lepas karena tidak dijaga. Jadi mempertahankan pion pusatnya dengan pion F4 terlebih dahulu. Nah, pion A pukul pion B3, pion ambil balik pion B3, kemudian ada gajah A6, nantang pertukaran gajah terang diterima oleh Hans Niemann, ambil balik oleh benteng, kemudian gajah D4. Nah, kuda mundur ke D7, membuka kembali tantangan pertukaran gajah gelap diterima oleh Hans Niemann, ambil balik oleh raja. Nah, sekarang pion E5. Kalau pion pukul, bahayanya kuda di belakang, pion D5. Nah, sudah saatnya pion ini didorong kawan. Melepaskan pion yang di sini. Pion didorong, kuda caplok pion E5 dan kalian lanjutkan dengan manuver kuda kah ke peta E2. Biarkan saja hitam yang mendahului. Kalau mau ambil pion ini kawan, nanti disusul kuda ini manuver ke peta D4 dan mungkin nanti benteng D bergeser ke E1 kelanjutannya. Atau langsung saja sekarang. Kembali lagi ke langkah aslinya. Hans Niemann memilih dengan langkah kuda ke E2 terlebih dahulu. Nah, di sini ada pion E6, kuda G3, dan benteng A2. Coba memasuki baris kedua lawan sekarang. Bentengnya Anish Giri.
Raja ke H2 kawan. Nah, benteng B8, persiapan caplok pion mungkin, korban 2 benteng atau pertukaran 2 benteng dengan menteri. Nah, angkat benteng ke F3, pertahankan pion. Menteri A5 menantang pertukaran. Menteri E2 kawan, menolak pertukaran. Ada opsi juga benteng C3 tadi, mencoba mengincar pion ini. Tapi memilih geser menterinya ke petak E2. Tantang lagi dengan menteri B5. Nah, sekarang baru benteng D diangkat ke D3 untuk blokade tantangan. Kemudian ada kuda serang benteng. Benteng ke C3. Dan sekarang terbuka tantangan pertukaran menteri kembali. Salah satu opsi juga kawan untuk langsung pertukaran menteri atau kuda ke petak E4. Tapi memilih dengan menteri ke petak B4. Menteri F2. Untuk dukungan bagi pionnya di lajur F, apakah ada ide pengorbanan nanti kawan? Atau sedang juga bersama benteng mengincar kuda? Benteng B5 perkuat posisi kuda. Dorong pion F5 dan di sini Anizkiri melakukan blunder dengan langkah pion E pukul pion F5. Kuda ke E4 kawan, menantang pertukaran kuda, temponya ancam menteri yang terkuat. Ambil sikat, ambil balik. Mungkin di sini ada benteng C4 terlebih dahulu ancam menteri. Mungkin menteri bergeser ke F8. Kalian susul dengan langkah dorong pion skat. Nanti benteng ambil pion yang di sini. Itu opsi terkuatnya. Langkah yang simpel dipilih oleh Anizkiri. Dan inilah balasan yang diterima oleh Anizkiri. Korban kuda Hans Niemann, pukul pion F5 tempo skat. Ambil balik. Langkah bagus memberikan ancaman skakmat meninggalkan benteng. Kalau diambil ya wassalam kawan ya. Wassalam mau bergerak kemana ke sini ya skakmat 1 langkah. Mundur pun juga percuma skakmat kawan. Memilih benteng mundur ke A7, pertahankan baris ke-7-nya pion F7, tapi benteng satunya ikut bergabung menyerang di lajur G, benteng ketiga skak. Raja F8 diikuti dorong pion E6 kawan. Korban pion sekarang. Tidak diambil menggunakan kuda. Karena benteng ini juga dalam posisi tertawan kawan. Jalurnya malah terbuka. Jadi bersama 2 benteng pertahankan baris ke-7-nya baru mungkin kuda caplok pion ini. Nah di sini menteri ke E3 jaga pion kawan. Dan juga persiapan menusuk ke area-area gelap nanti ke depan. Caplok saja. Ambil balik oleh menteri. Sekarang komposisi perwira. Sekarang komposisi perwira imbang kawan, sudah tidak ada kuda lagi, punyanya hitam. Kemudian menteri H4, Anizkiri belum mau menyerah. Setelah menteri ke petak D6 kawan, di sini 3 langkah berikutnya skakmat, Anizkiri akhirnya menyerah. Kalaupun skak ini diblokade dengan langkah menteri ke petak E7, maka benteng ini siap diluncurkan skak. Kalian tidak bisa ambil dengan menteri. Kalau raja bergeser ke sini, tentu ada benteng mengikutinya kawan. Nanti raja ambil benteng ini, kalian bisa melakukan skakmat di sini ataupun dengan langkah yang lain. Ambil contoh sama juga seperti tadi kawan, menteri ke sini skak, raja F8 dan skakmat. Untuk opsi yang lain silahkan kalian otak-atik sendiri ya. Sama juga dengan benteng pun ya percuma juga kawan. Ke sini pun ya benteng tetap sikat pion ini dan seperti tadi komposisi kombinasinya. Atau mau bergerak kemana? Raja bergeser ke E8, ya 1 langkah wassalam juga. Luar biasa permainan Hans Niemann kawan. Anizkiri tidak bisa berbuat apa-apa dalam permainan rapid pun. Game pertama Hans Niemann menang, game kedua Anizkiri sempat membalas, game ketiga dibalas lagi oleh Hans Niemann. Oke, kita tunggu game-game berikutnya seperti apa. Besoklah kita akan update lagi game-game yang lain kawan. Oke, semoga menghibur permainan dari Hans Niemann kali ini kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Mungkin terlihat agak pendek ya video kali ini. Aneh rasanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.